Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Perajutan. Nah, di hadapan kita ada sebuah alat yang saya buat, yaitu mini inverter. Ini adalah mini inverter dimana dari sebuah baterai ya, baterai seperti ini, baterai 18650 yang harusnya DC, bisa menyalakan bohlam LED seperti ini. Ini bohlam LED dengan ukuran 20 watt. Nah, jadi dengan alat sekecil ini kita bisa memanfaatkan baterai untuk menyalakan lampu LED 220 volt. Jadi seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Jadi alat ini berguna ketika sedang mati lampu ya di rumah kita. Alat ini lumayan terang, lampunya juga lumayan terang tuh nyalanya. Nah, gimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai habis agar kalian nggak gagal paham. Nah, jadi untuk membuat mini inverter, bahan yang kita butuhkan yaitu bahan utamanya adalah sebuah trafo kecil seperti ini. Ini adalah trafo bekas cas HP. Jadi kalau kita bongkar cas HP ya, di dalamnya itu ada trafo seperti ini teman-teman. Nah, ini trafonya ada 6 kaki, 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, jadi masing-masing kaki ini ada ada fungsinya ya. Kalau kita lihat ya, ini dengan ini dinamakan dengan kaki primer ya. Kemudian yang ini adalah kaki sekunder. Dengan yang ini adalah kaki feedback. Tapi tidak semua posisinya seperti ini ya. Jadi tidak semua posisinya ini primer, ini sekunder, kemudian ini feedback. Kadang ada yang antara feedback dan sekundernya itu terbalik ya. Kadang di sini feedback, kadang di sini primer gitu ya, atau sekunder gitu. Oke, kalian bisa temuin trafo ini di bekas cas HP ya. Kemudian komponen selanjutnya yaitu ada transistor. Ini adalah transistor D882. Ini tipenya NPN. Nah, ini dia D882. Ini juga ada di PCB cas HP ya, atau bisa juga di bekas lampu LHE ya, lampu yang pijar itu ada transistor ini. Kalau kalian nggak mau repot, kalian bisa beli juga di toko online. Ini harganya juga murah, sekitar 1.500 sampai dengan 3.000 rupiah. Kemudian komponen selanjutnya ada resistor. Ini resistor ukuran 100 ohm, 1/4 watt, bisa setengah watt atau 1 watt, terserah. Ini juga saya dapat dari copotan bekas PCB cas HP ya. Teman-teman kalau mau beli juga ada di toko online, harganya juga sangat murah. Kemudian yang lainnya tentu saja ada fitting seperti ini, fitting lampu yang udah saya kasih kabel. Kemudian nanti saya siapkan baterai 18650 yang saya sudah siapkan capit buaya 2 seperti ini, min dan plus. Ini sebagai sumber tegangan utamanya nanti ya. Jadi kita akan merubah sumber tegangan DC ini ke AC sehingga bisa menghidupkan bohlam LED 20 watt. Oke, kita langsung aja ke proses perakitannya.
Oke, langkah yang pertama yaitu kita akan tes trafo ini apakah masih berfungsi atau tidak ya. Jadi masing-masing kakinya ini kita tes dulu apakah masih nyambung atau tidak. Cara ngetesnya seperti ini. Kalian siapkan multitester ya. Kemudian arahkan selektor ke arah dioda seperti ini. Kalau dioda seperti ini kan kalau kita sambung hubung singkatkan probe-nya, dia akan bunyi. Nah, ya. Oke. Kemudian kita ukur ya kaki yang primer dulu. Primer. Ya, jadi seperti ini. Nah, jadi kaki primer ini nyambung ya. Masih bisa, masih nyambung. Oke. Kemudian kaki sekundernya. Oke, kaki sekunder masih nyambung, masih bagus. Kemudian kaki feedback kita ukur. Oke, kaki feedback juga masih nyambung. Artinya trafo ini masih bisa kita gunakan ya untuk membuat mini inverter. Artinya trafo ini masih bagus ya teman-teman. Jadi itu cara ngecek kondisi trafonya. Oke, kemudian kita siapkan resistor yang tadi. Oke, resistor kita hubungkan ke kaki primer. Kaki primer dan kaki feedback. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Kaki primer dan kaki feedback kita hubungkan resistor 100 ohmnya. Kemudian transistor D882 itu seperti ini ya posisi kakinya. Kalau tulisannya menghadap ke kita seperti ini. Kita mulai dari kiri. Kaki yang pertama adalah emitter. Kemudian kaki yang kedua, yang tengah ini adalah kolektor, dan kaki yang paling kanan adalah basis. Oke. Jadi pemasangannya itu seperti ini. Kaki emitter kita tekuk aja seperti ini ya. Karena kaki emitter ini nanti sebagai input min dari baterai. Kemudian kaki kolektor dan basis kita sesuaikan ukurannya untuk di sini. Karena kita sambung kaki kolektor ke kaki primer trafo ya, yang satunya kita sambung dulu. Kita solder di kaki yang satunya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, cukup jelas ya. Nah, rangkaiannya udah jadi sebenarnya seperti ini aja ya, simple banget. Ini udah jadi, tinggal kita sambung fitting. Nah, untuk fitting ada dua kabel, kita hubungkan ke sekunder. Kemudian satu lagi. Nah, ini udah jadi ya. Jadi rangkaiannya hanya seperti ini aja teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa kreasikan sendiri ya, menggunakan box atau fitting yang model lain gitu ya, agar rapi. Kalau ini hanya contoh saja, jadi terbuka seperti ini. Oke, langsung aja kita tes.
Nah, untuk ngetes kita gunakan bohlam LED ukuran 20 watt. Ini bohlam 220 volt ya teman-teman. Kita pasang. Kemudian baterai 18650 seperti ini. Ini tegangannya 3,7 volt sampai 4 volt. Kalau kalian nggak punya baterai seperti ini, kalian juga bisa gunain baterai bekas HP ya, atau bahkan bisa menggunakan baterai ABC, baterai jam seperti itu. Cuman semakin besar tegangan baterainya, maka semakin terang nyala lampunya ya. Tapi sini biar aman kita menggunakan baterai yang maksimal tegangan 4 volt saja. Oke, langsung aja. Yang kaki emitter tadi sebagai input min dari baterainya. Kemudian kaki yang primer yang ada resistornya ini kita hubungkan dengan input positif baterai. Nah, ini dia teman-teman. Gimana? Nyalanya lumayan terang ya. Jadi ini berguna untuk ketika mati lampu ya, pengganti lilin. Kalau zaman dulu kan menggunakan lilin kalau mati lampu. Nah, sekarang karena zaman udah canggih, kita nggak perlu lagi gunain lilin, karena selain cahayanya kurang terang, lilin juga berbahaya ya. Nah, lebih baik kita menggunakan rangkaian mini inverter ini ya. Jadi dari barang bekas kita bisa manfaatkan sebagai lampu emergency ketika listrik padam. Kita bisa gunakan lampu ini. Atau untuk para tukang dagang keliling ya, kalau yang jualannya malam, itu bisa gunain rangkaian ini, alat ini ya. Jadi untuk penerangan di gerobak ya. Jadi memang alat ini multifungsi sekali, bisa digunain untuk berbagai macam keperluan. Ini memang agak panas ya di transistornya. Teman-teman bisa tambahin pendingin seperti heatsink gitu, aluminium di bodi transistornya. Tapi ini masih dalam batas wajar sih panasnya. Nah, gimana teman-teman, tertarik untuk membuatnya? Karena ini sangat gampang sekali ya. Rangkaiannya sangat simpel, komponen juga sangat sedikit. Kita udah bisa membuat mini inverter dari barang bekas seperti ini. Oke. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Bagikan ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, mungkin ini saja video terbaru dari channel Rajutan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terang banget ini.